Maka ketika itulah Allah menyuruh Nabi Adam tinggal di dalam surga selama setengah hari akhirat. Dan iblislah alaihi la'nah kepada suatu tempat ke negeri Basrah, ular di negeri Nasibin, dan merak ke laut. Ya, jadi dalam surga itu ada kuda, kemudian ada malaikat, kemudian ada binatang lain. Jadi lebih memilih Allah yang mengkudanya. Maka Nabi Adam melihatlah para malaikat, beliau memberi salam, Assalamualaikum, ya, salam sejahtera atas kalian malaikat. Waalaikumsalam, dijawab oleh para malaikat. Maka ketika itulah Allah menyuruh Nabi Adam tinggal di dalam surga selama setengah hari akhirat. Selama setengah hari akhirat. Berarti punya setengah huru akhirat di dunia yang ukuran bedu 500 tahun. Berarti di akhiratnya setengah huru di akhirat 500 tahun di dunia. Jadi menyota hitung-hitung sejam di akhirat pada huru di dunia. Ya. Munyo katanya dalam surga alhamdulillah ya. Tapi dalam neraka akibat. Ya. Jadi Nabi Adam alaihi salam di dalam akhirat, di dalam surga itu kan pakai jam waktu akhirat. Ya, di akhiratnya jam waktu. Kon jam waktu lagi tanya yo. Di sana itu berbeda. Tapi naurun tanya Mbak Lun tengku, di surganya pernah malam pernah urun. Ya. Jadi waktu naurun tanya Mbak Lun yang malam nauro, dah naufo jawaban, do minta jawaban. Ternyata di akhirat itu hana istilah malam minan, malam hana uro pi hana mang kibancit tuput. Hana sih. Mang kibancit tengku wallahu a'lam. Entahlah menyota-nyota malam surganya, kita cerita sama-sama oh ternyata malam itu. Hana ufumnya. Pu malam pu uro dalam surga hana ufumnya. Hana ufum maksudnya jawaban di laginya. Tidak ada yang pahami bahwa surga itu apakah malam ataukah siang. Ya, jadi yang kena Tuhan sampaikan ayah, Nabi Adam itu hidup di akhirat cuman setengah hari. Man hana bagah dak niku wallahu alam. Ya, enggak. Kemudian setelah setengah hari hidup di akhirat, maka Nabi Adam alaihissalam didatangi oleh iblis laknatullah. Ya, ada riwayat dulu nama beliau ini apa? Azazil. Ya. Iblis laknatullah. Beriman kepada Allah itu adalah iblis dari kalangan jin. Yang salah mana tu? Salah tu menyelagi Nabi Muhammad dah. Oh, beda. Nabi Muhammad dari kalangan manusia. Orang yang paling beriman kepada Allah dari kalangan manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, ana ahaqqu billah. Saya yang lebih paham tentang Allah. Tapi dari kalangan jin yaitu iblis. Orang yang paling beriman kepada Allah dari kalangan jin namanya iblis. Mampu kejut lagi kan? Iya. Coba tanya kepada iblis, siapa Tuhan iblis? Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mereka menyesatkan kita? Ya memang begitu tugasnya. Ya, iblis tak pernah mengakui Yesus Tuhannya. Tak pernah mengakui Konghucu agamanya. Tak pernah mengakui bahwa Buddha, Hindu agamanya. Yang dia akui tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah tentang Nabi Adam digoda oleh iblis dan terciptanya Siti Hawa itu dituliskan kisah itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Ya, kan?
Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, kata Allah, kau tinggallah di dalam surga seenak hatimu. Wa la taqraba hadhihi asyajarata ya Adam, jangan kau dekati pohon ini wahai Adam beserta istrimu. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Namun alangkah ya sayangnya ternyata Nabi Adam alaihissalam mengikut bagaimana godaan iblis laknatullah. Ya, singkat cerita, Nabi Adam termakanlah buah yang disebut buah khuldi. Tapi ayah, bahwa waktu membuka kitab Turjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf Asingkili, ulama katanya, dalam kitab Turjuman Mustafid, buah khuldinya napa buah pendapat ulama dalam kitabnya. Yang pertama buah anggur. Jadi yang disebut khuldi oleh Allahnya anggur. Yang kedua nak ulamakan buah kurma. Yang ketiga nak ulamakan memang na buah nanti buah khuldi. Ya lagi ya. Kah na urang tanya, tengku, bukankah surga itu hakikatnya kekal dan siapapun masuk ke dalamnya juga kekal? Lalu kenapa Nabi Adam tidak kekal turun ke bumi? Ya kan? Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Itu Allah berfirman dalam surat Luqman. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatun na'im. Mereka yang berbuat amal soleh di dalam surga, khalidina fiha wa'dallahi haqqan. Mereka dalam surga selama-lamanya. Tapi pertanyaannya, kalaulah orang masuk surga selama-lamanya, kenapa Nabi Adam diturunkan dari surga? Berarti tidak kekal. Ya kalian? Oh, cik tunggu ya. Banyak ramai jawaban ni. Ya. Berarti surga tidak kekal. Ini hati-hati sekali. Karena kita lihat banyak sekali orang yang membenci Islam. Dia ciptakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat iman kita itu menipis. Caranya ya seperti itu tadi. Nah, hati-hatinya. Awak ateisnya awak main akai mendung. Menyipoh akai dah nyo. Yang kabeh di mana dia. Nang kiban jawaban di dengku. Oh, itu kan jawabannya Allah yang punya kehendak. Allah yang buat surga. Bisa enggak Allah menjadikan surga tak kekal lagi? Ya bisa. Terserah pada Allah. Mau Allah buat kekalkah surga? Mau tidakkah? Mau dimatikan surgakah? Terserah. Selagi-lagi. Hai tengku yang mempelajari dalam Quran kekal. Ya tapi yang Allah ingin buat. Apa berani kita membantah perintah Allah? Pernah betul. Ya Allah hana adil lah. Hana mungkin. Itu Allah punya kehendak. Jadi Nabi Adam itu di dalam surga tidak kekal. Allah punya cerita sendiri. Caranya Allah menurunkan surga ada Nabi Adam dari surga untuk menjadikan manusia selanjutnya. Kabehnya. Ya. Dimakanlah buah khuldi yaitu gandum. Nah pendapat ulama buah khuldinya gandum. Berarti kurma, gandum, anggur. Hanya berbeda pendapat ulama. Dan pada satu riwayat zib. Maka tatkala makan itu hingga sekalian pakaian yang dipakainya daripada nur itu pun tinggallah. Maka lalu diambil oleh Nabi Allah Adam 3 helai daun kayu. Sehelai dipakainya, pada sehelai dibuat selimutnya dan sehelai dibuat sorbannya. Nah, berarti ketika ipajuh buah khuldinya oleh Nabi Adam alaihissalam, maka tergugurlah segala pakaian beliau. Ketika itu beliau mengambillah beberapa daun dalam surga, beliau tutupi badannya. Nah, itu kisah Nabi Adam alaihissalam. Lantas nanti waktu kita masuk surga masih adakah buah khuldi?
Ya, wallahu alam. Mungkin nalah nafuhnya. Nantilah kita cerita menyata mau surga lama-lama kan. Memang kamu dalam neraka gimana? Ah, nyan kau urusan dulu ni. Ya, ya. Ya. Kemudian daripada itu maka Nabi Allah Adam pun dikeluarkan Allah daripada surga bersama-sama dengan Siti Hawa dan iblis alaihi la'nah dan ular dan merak. Berarti watai putrun Allah yang kan Nabi Adam antara putrun dari surga, iblis diturunkan, Nabi Adam diturunkan, termasuk ular. Ya, tapi lagi yo. Nalum baca riwayat, kenapa ular juga diturunkan oleh Allah? Karena ular itu merupakan jelmaan kesukaan iblis. Ya. Di Pak Tengku Mendemenya tetap insya-Allah lu nak referensi. Jadi lu nak ke Allah ya Allah mudah-mudahan ya lu sampaikan agamanya sesuai referensi kon habalu. Di mana dapat itu? Coba nebaca buku dialog dengan jin muslim. Karya soalnya ketua oleh. Jadi bukunya yang bestsellernya tahun kurunglah 80 kurung bestseller dan buku itu hasil musyawarah atau hasil dialog manusia dengan jin yang bernama Jin Mustafa dari India. Jadi nasalah tidro jin tamong Islam dari India, maka oleh tamong Islam hiduplah non manusia hidup. Oleh Muhammad Said dan gotnya dan pengarang bukunya. Maka di situ tertulis ada beberapa makhluk yang sering dijelmakan oleh iblis. Salah satunya ular. Yang ayah, ni lu bahas ular tu, karena ambil salah makna tu. Na tom tiga terjadi bak majlis Habib Umar bin Hafiz. Jadi na tu ulu bak majlis Habib Umar ni plung ulu ya. Maka kan yo mandu murid. Ibu doh lah murid Habib Umar bin Hafiz karena takut mungkin nikap Habib Umarnya. Icok olinya ipoh le muridnya. Hana itu pun oleh Habib Umar. Ipoh ulunya sehingga mati. Duda belum pola Habib Umar merumpok salah tidro urang ya, yang urangnya adalah jelmaan dari ulunya. Maka ipegah le urang dalam lumpuh Habib Umar. Pakon kapoh lun. Pakon murid don nepoh lun wahai Habib Umar. Lun jak kenan untuk jon lun dengar but dari ron. Ya. Jadi maka nalum merumpok hadis mahanul hafai hadisnya nalum merumpok munyo ulu tamang dalam rumah baik tak apa tahu saya mentang je karena bisa jadi ular itu datang untuk menyelamatkan kita walau hana tapatih ba ulunya hana tapatih le. Yang kedua nyan bisa jadi jin baik kita mulam rumah dia. Yang kedua yang kena tuan sampaikan, na pada ubah ulu, jenis ulunya adalah bentuk jelmaan jin. Tengku, kiban cara tak bedakan ulu yang kana jin dalam tubuh ulunya dengan ulu yang hana jin. Kalau sabah ji, ulu yang najin na dua buah titik di atas mata. Di atas mata ulu, bunyo na merumpok dua buah titik di atas matanya, hanya tengah najin dalam tubuh. Termasuk meong mi hitamnya. Mi hitamnya kon mandum jin. Tapi napa do boh mi hitam yang tengah hitam mong jin. Salah sabah ji adalah ulunya yang apa dua buah titik di atas matanya. Dipat do merompok jawabannya itu adalah hasil dialog pengarang buku dialog dengan jin muslim dengan seorang jin bernama Jin Mustafa. Jadi ibarat jin tidak kena hidup. Ini mengarang tu. Ditanya kira-kira awak ron mau kawin ki banjara. Itu cerita ulun kawin lagi nya bangsa kamu jin ditulis. Nya jin ablo yang bukunya. Mang kiban nuku je tak imani. Kita tetap pulangkan semua kepada Allah dan Rasulullah karena mereka lah yang lebih tahu, Rasulullah lebih tahu, Allah lebih tahu. Cuman tak bacanya untuk sebagai referensi. Jadi ayah-ayah menyumpuk ulu dua buah titik di atas mata, hanya tengah tamong jin. Nah, maka ular itulah yang diturunkan oleh Allah dari surga. Kemudian merak.
burung merak juga diturunkan dari surga. Tapi wallahu alam, dah nafum jawaban, pakan burung merak turun oleh Allah dari surga. Benar yang turun oleh Allah dari surga apa? Nabi Adam, merak, ular, iblis. Nanti dia minta ya, dah nafum ni pakan merak turun oleh Allah dari surga. Nyan kan? Kata Ka'ab al-Akhbar bahwa diturunkan Allah Ta'ala sekalian mereka itu kepada dunia berlain-lainan tempatnya, dan adalah diturunkan Allah Ta'ala akan Nabi Allah Adam ke negeri Hindustan. Berarti Nabi Adam diturunkan Allah di negeri Hindustan atau negeri India. Siapa yang bilang itu? Ka'ab al-Akhbar. Siapa beliau? Beliau adalah salah seorang mantan Yahudi, penganut kitab Yahudi yang masuk Islam. Beliau yang ungkapkan itu. Nyampe pegah Tuhan Habibie ni. Apa yang pegah yang Tuhan Habibie kan tu ni? Ka'ab al-Akhbar. Dan pada satu riwayat ya, ke pulau punya ke satu riwayat ke pulau Serdik, iaitu pulau Siluan. Dan Siti Hawa ke Jeddah. Siti Hawa di Jeddah diturunkan. Nabi Adam di India, Siti Hawa ke Jeddah. Dan iblis alaihi la'nah kepada suatu tempat ke negeri Basrah. Berarti iblis diturunkan di negeri Basrah. Kemudian ular empat dengku, ular di negeri Nasibin. Dia nafum empat Nasibin ya. Dan pada satu riwayat ke negeri Isfahan, yaitu di Mesir. Ya, berarti ular itu diturunkan di Mesir. Dan merak ke laut. Ke laut. Boleh Allah ke laut. Setelah itu maka Nabi Allah Adam pun sangatlah duka cita. Lalu ia menangis kira-kira 300 tahun lamanya. Menangis Nabi Adam. Begitulah cinta Nabi Adam kepada istrinya. Ya. 300 tahun menangis. Gimana makna 300 tahun menangis? Mau laju nunggu hanai baju bu. Hanci. Kadang tu baju bu ile. Kon makna je siang malam mau ju hana. Hai lagi tanya sikit. Nanti kan masa piuh mau tak baju bu le kan? Nanti lanjut dah. Lagi kan? Ya kan? 300 tahun. Maka jadilah daripada air matanya itu beberapa sungai. Maka ditambahkan Allah Ta'ala daripada bekas air mata Nabi Allah Adam itu gaharu. Gaharu ada apa? Gaharu yang wangi-wanginya. Yang unsur gaharunya Allah pegat dari mata Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang bilang itu? Ka'ab al-Akhbar. Bagaimana? Boleh tak kita imani? Wallahu alam. Kembalikan semua kepada Allah. Lagi yang cara. Ya, kan? Dan kapur untuk mayit. Kapur untuk mayitnya. Yang unsur ciptaan kapur dari mata Nabi Adam. Ya, kan? Dan daripada segala bagi kayu yang berbau, ya, dan hilia dan cendana dan kayu manis. Kan? Sudah. Itu menurut pendapat riwayat Ka'ab al-Akhbar. Jadi Siti Hawa di Jeddah. Jeddahnya yang Jabal Rahmahnya kan? Jabal Rahmah karena yang ujungnya. Nah betul yang salah luduan. Yang kena tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ayah Nabi Adam yang panjang dari tempat ayah du ujung kan, teruk kena mungkin lebih dah. Jadi nalum betul hadis ikal Rasulullah tulu Adam 60 zira'an. Nabi Adam yang panjang ni 60 zira'. 60 zira' ni kan. Sabuh zira' ubahnya. Yang sabuh zira'. Berarti punya 60 zira'. Ni baru betul ya. Ha? Ngatuk lepas mata. Nyo zira'. Ikal Rasulullah tulu Adam 60 zira'an. Pandang Nabi Adam yang 60 zira'. Sabuh zira' ubahnya. Berarti 60 zira'. Yang ke 60 ubahnya. Ngatuk lepas mata. Nyo masjidnya ngatuk lepas mata. Mana? Nyo panjangnya. Ha?
tu. Nabi Adam panjang 50 meter. Maka sigo sabuh langkah kaki kan. Mungkin ditekunnya 30 buah langkah kaki dia. Yang 3 langkah kaki Nabi Adam alaihi salam. Maka lagi yang panjang Nabi Adam. Man tanya dalam surga panjang bepa tunggu sama cik. Panjang lagi Nabi Adam alaihi salam. Ya. Dan demikian lagi Siti Hawa pun menangis, ditambah oleh Allah Ta'ala daripada segala air mata Siti Hawa itu pohon kayu bunga lawan dan pohon segala rempah-rempah yang harum. Ya, berarti bunga mawar pulau melati itu adalah unsur ciptaannya dari air mata Siti Hawa. Ya, berarti harum sekali. Maka adalah Nabi Allah Adam berkhabar-khabar dengan Siti Hawa itu angin yang menyampaikan dia. Ya, maka pada sangka keduanya bahwa berhampiran jua demikianlah hal keduanya, maka ditambahkan Allah Ta'ala pada Nabi Allah Adam itu ya rumah dan punya jangkat. Ya, jadi Nabi Adam waktu di India, Siti Hawa waktu di Jeddah. Monyo kena pegah haba nyan roh angin. Na angin tu. Mutu contoh ni sampaikan salam dun bak Siti Hawa. Nya angin yang ka betul. Pernah mustahil bagi Allah lagi ya. Karena Nabi Sulaiman nasaboh anak buah dan anak buahnya Rihun. Anak buah Nabi Sulaiman ya. Anak buah Nabi Sulaiman. Rihunnya tu angin. Ya, Nabi Sulaiman angin ni. Betul Nabi Sulaiman kena najak truk kenduri mungkin dari ino ubirun. Ngon anginnya aja. Kalau lagi dragombal kan. Dragombal kan. Man dari pak dengkum demenya ngebuka kitab Al-Majalisus Saniyah karya Ahmad Al-Qushani. Ngebuka kitabnya nasabuh riwayat bahwa Nabi Sulaiman natom dikirim salah tiga umat kedih ba India. Jadi ila kebat Nabi Sulaiman dikirim dong siat Nabi Sulaiman ke ba India. Oh je, maka diutuslah anak buahnya bernama Rihun, yaitu angin. Kedih dia. Tinggal truk malaikat Jibril, malaikat Israel. Malaikat pencabut nyawa. Wahai Nabi Sulaiman, nya umat kata orangnya nak luncok nyawa. Nanti lagi. 4 je. Oh maka di India Nabi malaikat gimana cara? Oh pakon bagah tak ke India? Dalam suratnya dipegah bahawa akan mencabut nyawa anak buah umat katanya di India. Berangkat dulu. Ya. Tidak mustahil. Maka masa Nabi Adam juga ada angin. Ya. Kata Wahabnya Wahab bin Munabbih. Anak Munabbih, maka pertama-tama daripada segala hewan yang mengetahui akan turun Nabi Allah Adam yaitu Tayrus Sir, burung. Jadi waktu Nabi Adam turun bak bumi Allah, ada satu makhluk Allah yang pertama kali tahu itu Nabi Adam. Namanya Tayrus Sir. Tayrus Sirnya burung. Sirnya nafum dah, tapi Tayrun itu burung. Ya, itu apa hai? Nabi Adam kai turun. Ya, dan makhluknya Tayr. Burung ya. Maka ia pun bertangis-tangisan Nabi Allah Adam. Kemudian daripada itu maka sekalian hewan yang lain pun datang mengunjung Nabi Allah Adam serta dengan tangisnya. Maka tatkala berhentilah Nabi Allah Adam daripada menangis, maka ada lagi tinggal air mata bumi setahun lamanya. Maka adalah bau air mata Nabi Allah Adam seperti bau kasturi. Ya. Berarti Nabi Adam waktu turun bak bumi Allahnya, nam makhluk Allah yang tepu Nabi Adam kana bak bumi, iaitu Tayr. Lagi tepunya dijak adu makhluk Allah lain. Dijak adu rame-ramenan berkunjung Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tengah himau watanya, maka makhluk-makhluk Allah juga menangis. Ya, kan? Waktu kabeh imata Nabi Adam, maka imata Nabi Adam yang tinggallah situn bak bumi Allahnya. Disitulah air mata beliau menjadi wangi, harum. Lalu mudahnya hana tamulakai harum kan? Munyolun tamulakai. Pakan? Karena Nabi Adam dari
Surga semuanya harum, turun ke bawah ya jadi harum lah. Kalau kita nyata molam toko minyak wangi, bang teh tiga bang je teh mandu teh sebenarnya. Betul itu bitnya pakai wangi dari minyak wangi. Lagi ancin Nabi Adam, air matanya itu wangi karena bekas daripada beliau turun dari surga. Ya, kan? Ya, dan daripada air mata itulah minum segala unggas. Itu bit mata Nabi Adam yang jeb unggas. Mandum unggasnya jeb mata Nabi Adam. Dan binatang sekalian, maka sebab itulah jadi banyak segala bau-bauan. Dan di dalam negeri Hindustan maka adalah makan Allah Ta'ala, di dalam hati Nabi Allah Adam taubat. Nah, maka ia pun taubatlah, maka dikabulkan Allah Ta'ala taubatnya itu. Kemudian dititahkan Allah Ta'ala akan Nabi Allah Adam AS naik haji. Yang orang pun yang naik haji adalah Nabi Adam AS. Ketika Nabi Adam yang di India, Allah menerima taubat Nabi Adam AS. Ya, kan? Itu diceritakan dalam surat Al-Baqarah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam naik haji. Cuman pertanyaan tunggu, waktu Nabi Adam haji nak Kaabah. Ya. Kan Kaabah kan dipudong oleh Nabi Ibrahim kan, Nabi Sulaiman ya. Baru nak Kaabah. Mak awai soci yang begitu. Di dalam lun baca buku sejarah Kaabah, lun baca bukunya, na riwayat bahwa Kaabahnya kana awai bak masa Nabi Adam, tapi dalam bentuk pondasinya tahu. Bate-bate ubinya tahu. Ya bak masa Nabi Adam. So yang pegang malaikat. Malaikat yang pegangnya. Karena malaikat posisi tawaf malaikatnya di atas Kaabah. Jadi kita fikir bahawa Kaabahnya tempat tawaf manusia tahu. Ana di atas Kaabah ayah. Nah saboh amsalah lun Baitul Ma'mur nanya. Baitul Ma'mur nyan Kaabah para malaikat. Malaikatnya di atasnya kelilingi. Maka di galaksi kita nyo berkeliling juga, kan? Matahura lagi ancik. Matahura, Bumi, Jupiter, Saturnus berkeliling juga. Mengikut bagaimana berputarnya tawafnya Kaabah. Ya, kan? Naik haji. Kemudian tempat Kaabah yang maha mulia itu, maka ia pun pergilah, lalu ia bertemu dengan Siti Hawa. Yang kena merumpuk ngon inong goknya setelah 300 tahun. Wah, Nabi Adam pada umur 1000 tahun. Nabi yang paling panjang umur Nabi Adam. Nomor 2 Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihi. Kata Allah dalam Al-Quran, kami utus Nuh untuk kaumnya, falabitha fihi wa khamsina mi'ah. Ya, mi'ah illa khamsina aman. Kami beri umur Nabi Nuh 950 tahun. Nah, Nabi Adam serbe Nabi Nuh 950 tahun kah? Nah, kita baca itu kah kaibang Isya. Nyan kah? Maka berjumpalah Siti Hawa di atas bukit Arafah. Nah, dan setengah riwayat di Muzdalifah. Maka berkenal-kenallah ia di sana, maka karena itulah dinamakan bukit Arafah. Arafah itu diambil dari Arafa ya'rifu. Fi'il madi Arafa ya'rifu. Arafah menurut buka kamus artinya mengenal. Jadi pakai disebut bukit Arafah karena disitulah tempat saling mengenal kembali Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ini sejarah ni. Ya, gafun ya kan? Alhamdulillah. Ya kan? Setelah selesai Nabi Allah Adam daripada mengerjakan haji itu, maka di malam Jumat ya jimaklah ia dengan Siti Hawa. Maka kawinlah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Malam surga hanam kawin tu. Wallahu a'lam. Maka dengan takdir Allah, maka Siti Hawa pun hamil beberapa lamanya. Maka ia pun beranak 2 orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan.
maka dinamai Nabi Allah Adam anaknya yang laki-laki itu Abdullah. Ya, dan perempuan itu Amatullah. Ya, anak pun. Jadi Siti Hawa mata mekawin, mata kam rumpuk di nyan mekawin, maka Allah menganugerahkan anak. Itu bitlah anak dari perut Siti Hawa dua roh. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Laki-laki dinamakan oleh Nabi Adam Abdullah. Yang perempuan Amatullah. Ya. Man Habil pajanci dengan Qabil mungkin hai likuyan. Habil Qabil. Ya. Maka dinamai Allah Nabi Adam akan anaknya kaji. Daripada itu maka hamillah pula Siti Hawa, maka beranak pula dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Le hamil, maka hamillah tiga tu. Siti Hawa. Itu berilah laki-laki dan perempuan. Dinamakan yang laki-laki itu diperanakkan pula Abdurrahman. Kan le hamil tiga, hamillah. Maka itu berilah laki-laki dengan perempuan. Berarti yang kedua kan? Yang laki-laki namanya Abdurrahman, yang perempuan namanya Amatur Rahman. Ya, amannya pun arti itu budak Allah Subhanahu Wa Taala. Abdu budak sih, tapi dalam bahasa lain hamba. Kan? Demikianlah halnya hingga jadi 20 kali ia beranak, sampai 20 kali hamil Siti Hawa. Itu bilong. Inong agam, hidup inong agam, hidup dan seterusnya sampai 20 kali. Ya, habis kan? Tu benar deh. Tengok mengak cerita mang. Nyan kah ajit tu benar deh. Nyo nak waktu dalam 10 menit. Mungkin ada pertanyaan. Ba ayat pun Allah tu. Coba. Wala taqrabah hadhihi syajarati. Syajarah. Nah. Nyambat Nabi Adam ayatnya jangan dekati pohon. Tapi bab manusia kan ayatnya cinna berhubungan wala taqrabu zina. Tapi lebih dekati zina sih. Ya. Yang kedua di nabinya kan maksud terpelihara dari Allah. Ya. Dia mestinya tidak terpelihara bisa. Ya udah. Jadi yang pun mana pertanyaan ini berarti dua buah pertanyaan yang pun mana ayat wala taqrabah hadhihi syajarah. Jadi pak bedanya yang Nabi Adam hidupnya lebih dekat dengan buah kuldi. Sedangkan ayatnya wala manusia lebih dekati dengan zina wala taqrabu zina. Cuma ayat selalu wala. Oh ya. Nah, jadi ayat. Monyo ayat mandum-mandum ayatnya na korelasi, na hubungan je. Hana mungkin hana hubungan, pasti na hubungan. Awal waktu Nabi Adam dalam surga, larangan Nabi Adam satu. Wala taqraba hadhihi syajarata. Monyo Nabi Adam kadrun di dunianya dan hudiblah Nabi Muhammad, maka Allah mengutus larangan kepada Nabi Muhammad untuk tidak boleh kerjakan wala taqrabuz zina. Nalo maya wala taqrabus solata, jangan kau dekati solat. Nyampe titik nak lanjut lom. Wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Berarti le nya ayat Al-Quran. Maka dalam nahu la itu disebut dengan la nahi. Apa beda la ilaha illallah? Kan nak la cik. La ilaha illallah itu disebut la nafi. La yang meniadakan jenis. Kalau la taqrabuz zina itu la nahi. La yang menandakan larangan. Ambil salah maknanya. Yang kedua sedangkan Nabi kan maksum daripada dosa. Nabi itu maksum. Apa Nabi maksum itu? Artinya Nabi terpelihara. Lalu kenapa Nabi Adam tak terpelihara? Itu sudah cerita Allah. Allah ingin buat cerita, itulah sebab Allah ingin menjadikan khalifah. Jadi segolong ayah tanyongnya, malaikat kaya tanyong buat Allah. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, untuk pun menciptakan manusia wa yasfiku dima, nanti mereka akan saling menumpahkan
Seolah-olah mereka mengatakan bahawa itu tak pantas ya Allah. Lalu Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Makanya jawabannya Nabi Muhammad maksum, Nabi Idris maksum, mandung Nabi maksum. Mantuk Nabi Adam hana maksum. Jawabannya inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Cuman punya jawaban dari tuan yang kenyan sebab Allah ingin menjadikan khalifah. Menyo Nabi Adam dalam surga mandum pajanna khalifah di dunia kan. Maka sebab ni pegat oleh Allah. Yang kenyan Allahnya hana main hakikat-hakikat lantung. Nah sebab-sebabnya. Turun Nabi Adam baru ada manusia. Lagi ya. Haji habis ya. Kiban. Bismillahirrahmanirrahim. Benda Iblis diperintahkan Allah menyembah Nabi Adam, Iblis tidak menyembah. Maka Allah mengusir Iblis dari surga. Sementara Iblis meminta kepada Allah supaya menangguhkan ajal Iblis dan minta panjang umur. Ya. Allah terbuka. Ini pertanyaannya mungkin kehidupan kita sehari-hari. Maknanya apa ini ada tu? Jadi belum berpanjang umurnya pun sama dengan yang jadi iblis pun. Ya. Jadi iblis laki ba Allah panjang umur dan hijau oleh Allah. Mau tanya uji lagi aku. Ya Allah ni panjang umur lagi iblis. Betul contoh kan? Memang doa katanya doa tak panjang umur, memang pakai meninggal je. Ilun tapi ilun nak panjang umur oleh Allah, tapi meninggal je tengok. Oh, itu panjang umur maksudnya biar berkah umur katanya. Nya doa ni. Berarti panjang umur katanya nya betul-betul berkah dalam kehidupan syariat katanya, iman katanya dan Islam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jud tengku dalake memang naik pun oleh Nabi Muhammad doa panjang umur. Allahumma tawwil umur. Kan doa kan? Wa ajz wa sahih ajsadana. Kan doa dari Nabi Muhammad. Mampak hana panjang-panjang tu umur dia kan meninggal. Tengok kan banyak meninggal je. Ini berarti panjang umurnya untuk Allah berikan keberkahan. Nah, lagi yang cara. Kaji apa? Jadi kaji nyoka sama Isya. Jadi ayah lagi biasa lun tuan telak-telak lonjaknya karena lum bertimang dayah lu. Yang tapi lungkun nyambe salah faham tu pakon boy bi tidak kamu ka habis pre. Jadi nak maklumi ayah lun nak balai ana nabi plum-plum. Menyohana lun merdeka wanya betul-betul merdeka ni. Maka lu kan loncoknya len. Tepat lu dalam tolak nyalon jadi. Ya lek mah ya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang lun hanjul lun semayang ini bayar lun balik ke dia tu. Lun bertapak nak mui le. Baik tu dah buat iwo ju ana semayang Isya. Jadi sekianlah kajian tuan, mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jemaah yang rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lu nak maaf